Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum Ramadan Nabi Muhammad SAW. Ada suatu pola ataupun program yang dijalankan oleh Nabi dan itu pun disarankan kepada kita. Yakni yang pertama ialah kita meningkatkan sholat. Ya, jadi ketika bulan Ramadan kita disarankan oleh Nabi untuk meningkatkan sholat kita. Di mana ketika kita sebelum Ramadan sholat hanya sebatas fardu, kita tingkatkan sholat sunnahnya, minimal qobliyah ba'diyahnya. Jika yang sudah konsisten tadinya qobliyah ba'diyah, kita tingkatkan lagi untuk menjadi sholat-sholat sunnah, yakni sholat sunnah muakkad seperti duha dan juga sholat sunnah tahajud. Apalagi itu sholat tahajud, Bapak Ibu sekalian, adalah rahasia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kita ketika nanti menjelang Lailatul Qadar tidak perlu selalu membandingkan pendapat para ulama, apa sih Lailatul Qadar dimulai hari apa, malam Lailatul Qadarnya apa. Kita cari, kita perdebatkan Imam Ghazali dengan Abu Bakar Syafi'i, kita bilangnya tidak perlu. Ya, ada rahasia besar yang kemungkinan besar kita dapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Yakni dengan konsisten melaksanakan sholat tahajud. Ya, ketika kita sahur bangun, yang minimal 2 rakaat. Kemudian yang kedua ialah interaksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, bahwa ketika bulan Ramadan yang dimana ada 3 tingkatan membaca Al-Quran. Pertama hanya sebatas qiraah, yang membaca, ya, dimana kita tadinya jarang membaca Quran. Ketika bulan Ramadan tiba, ayo kita tingkatkan baca Al-Quran. Jika perlu bisa khatam dalam 1 kali, bisa khatam dalam 1 bulan. Itu minimalnya yang dilaksanakan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Minimalnya Rasul tamat dalam 1 bulan itu 1 kali. Ya, sebenarnya bisa. Oh, Nabi Imam Syafi'i saja sekal sehari bisa 2 kali khatam. Tetapi Nabi mencontohkan kepada umat untuk tidak memberatkan, yaitu dengan sebulan minimal 1 kali khatam Al-Quran. Ya, jika yang tadinya sudah sering menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan, kita tingkatkan lagi. Ya, poin intinya dalam kurikulum Ramadan ini meningkatkan ibadah kita yang tadinya misalkan 50% menjadi 70%, seperti itu. Yang tadinya kita hanya membaca saja, kita tingkatkan untuk mentadabburinya. Ya, kita tingkatkan untuk memahami isi makna Al-Quran. Terlebih terkhusus apa yang pernah kita bacakan, yang sering kita dengar, ayat-ayat surat-surat pendek, ya, dan juga bacaan-bacaan ketika sholat. Itu yang paling penting. Maka ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, disindir oleh Allah. Kenapa kita tidak mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya? Dan apakah hati kita yang tertutup atau terkunci? Yang ketiga ialah sedekah. Ya, yang ketiga ialah sedekah. Mari kita Bapak Ibu semuanya, kita konsistenkan itu sedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan di muka bumi, yang paling dermawan, yang paling berehan, yang paling rajin bersedekah. Tetapi ketika bulan Ramadan, Nabi lebih lagi daripada bulan biasanya. Nah, ini anjuran kepada kita semua. Yang terpenting ialah konsisten. Ahabul amali lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Meskipun sedikit. Ya, misalkan kita sebulan puasa ini hanya mampu 30.000 mengeluarkan duit kita, harta kita, maka bagi dalam 30 hari, setiap hari 1.000. Ya, yang penting konsisten dalam setiap hari terus kita mengeluarkan harta, di-spend harta kita dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian
berdoa dan kemudian ialah berubah. Berbanyak doa terlebih ketika ingin buka puasa. Karena ketika ingin berbuka puasa itu benar-benar sangat mustajab, ya. Bapak Ibu juga tahu ya, orang yang dizolimi itu adalah orang yang mustajab doanya. Nah itu masuk dalam rukun 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satu di da'watuhum al-imam al-adil, yang kemudian yang kedua as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Tetapi yang paling utama itu sebelum berbuka. Jadi jangan terlalu sibuk dari taktil di dekat-dekat berbuka ya. Jadi habiskan waktu di jam 5 makan, nanti sisakan 5 menit 10 menit sebelum berbuka untuk kita bermunajat kepada Allah. Itu waktu paling mustajab ya. Kemudian yakni doa tobat ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan kesempatan yang paling besar di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Orang yang paling rugi, orang yang paling sia-sia, orang yang paling menyesal di bulan Ramadan ialah liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ketika ia mendapatkan bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik subhanallah. Subhanallah jazilan astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.